Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, kita jadi tahu asal muasal manusia, kita juga jadi tahu untuk apa tujuannya kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh, yang bisa kita nikmatin, mana juga yang tidak boleh, yang akhirnya harus kita hindari. Belum lagi ditambah dengan nikmat kesehatan, mungkin pasangan hidup, mungkin ada yang punya keturunan, dan yang lainnya, makanan, minuman, udara, air, dan segala macam hal yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berjalan. Semua itu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau. Mungkin kita semua merasakan cuaca yang cukup panas dan mungkin ruangan kapasitas AC-nya tidak bisa menampung. Mungkin sesekali, ya, biasanya kita tiap hari dengan AC bisa merasakan panas begini, ya. Mungkin ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu, tapi kita coba bersabar, ya. Karena saya yakin pasti teman-teman panitia sudah coba maksimal. Dan kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan terutama Gaza, agar Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan, juga tentunya kemerdekaan dari musuh-musuh mereka yang sedang menjajah dari bangsa Yahudi. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini, belum membedah buku tetapi membahas tema yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak sekali manusia tentang masalah kematian dan alam barzah. Ada satu fakta teman-teman sekalian yang sering kali sengaja dilupakan oleh banyak orang, bahkan mereka masa bodoh tidak mau tahu, padahal sebenarnya fakta ini memang sangat mengerikan, harus diperhatikan secara khusus dan harus punya bekal yang cukup untuk melewati sesuatu atau fakta ini. Dia adalah kematian. Mau sesehat apapun badan kita, sehebat apapun kita menjaga makanan yang berkualitas, kita tinggal di tempat yang juga sehat, mungkin udaranya, ya, asri misalnya, kemudian kita juga mungkin rutin berolahraga, apalah semua kira-kira penyebab dari kesehatan kita jaga, di saat ajal datang pasti mati. Begitu juga dengan orang yang sakit, kalau belum ajalnya maka tidak akan meninggal, walaupun dia sudah sakit sangat parah. Berapa kali kita saksikan di depan mata fakta-fakta seperti ini. Ada di keluarga kami dulu, seorang paman kami profesor di bidang ekonomi, Masya Allah orangnya sangat berprestasi secara dunia dan juga ibadahnya sangat bagus. Tapi meninggal seingat saya di umur 48 tahun, 46 atau 48 tahun. Sementara di rumah beliau itu ada nenek kami yang umurnya mungkin sudah 70 atau 80 tahun tapi masih hidup. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang duduk di kursi atau mungkin lagi baring di ranjangnya tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Dan berapa banyak orang yang mengalami tabrakan yang sangat fatal, tabrakan kendaraan misalnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tapi tetap saja selamat. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza pun setiap hari informasi terakhir update yang saya dapatkan baru saja itu per hitungan menit ada saja korban. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka bisa tenang, kapan mereka bisa selamat. Tidak usah kita pikirkan seperti kita rasakan sekarang panas itu, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Makan dari mana, minum dari mana, setiap saat bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya meninggal. Rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak bisa lagi sekolah, ya, anak-anaknya, dan sekian banyak ancaman-ancaman yang
setiap saat bisa datang kepada mereka. Tapi subhanallah, seorang muslim dengan ilmu agama, dengan imannya, dia bisa memahami semua ini. Nah, mati ini, tadi saya bilang, kita usahakan mencari mati-mati yang baik, karena pasti akan datang ya. Semua penyebab kematian itu cuma cerita buat manusia. Ada orang mati karena ditabrak, ada orang mati karena kebakaran, ada orang mati karena meledak pesawatnya jatuh, ada orang yang tenggelam kapalnya terus dimakan oleh ikan. Itu cerita. Sebenarnya kasusnya karena ajalnya sudah datang. Kalau ajal datang, mati akan datang di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Walaupun dia tidak ditabrak mobil, walaupun dia tidak tenggelam kapal, walaupun tidak pesawatnya tidak jatuh, akan mati. Selama ajal belum datang tidak akan mati. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita meraih kematian yang terbaik. Mati yang baik tadi saya bilang adalah mati dengan husnul khatimah, kebaikan. Ya, apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita sibuk sebelum kita wafat, lalu kita meninggal di atas amal itu, maka itu adalah kebaikan. Ada orang meninggal sujud, ada yang baca Quran, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi jenguk orang sakit, ada orang yang ini dan itu silaturahim keluarga misalnya. Dan ada mati terbaik. Ya, kalau itu baik tadi, ada yang terbaik. Mati terbaik adalah mati syahid. Mati terbaik adalah mati syahid. Ya. Dan mati syahid ini dibagi tingkatannya oleh Nabi SAW. Mati syahid sendiri yang paling mulia mati di medan perang. Laki-laki atau perempuan sama. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kayak teman-teman kita di Palestina, mungkin gambaran sebagian orang ya, kesian mereka ya, mereka tertindas segala macam. Oke, tapi dalam tandalan agama berbeda nih. Mereka justru orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan mati terbaik ini. Karena memang untuk mati syahid harus mati di medan perang. Gak bisa dengan cara lain. Harus memang ada musuh yang menembak dia mati. Atau kalau di masa dulu ditebas sama pedang, itu baru bisa dapat mati terbaik. Ya. Cuman memang yang perlu difahami, prosesi tadi saya bilang itu tidak ada pengaruhnya dengan ruh yang dicabut. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang pesawatnya meledak di atas udara sana, orang yang tenggelam kapalnya dimakan ikan jasadnya sampai tidak ditemukan sepotong pun badannya, sama orang yang mati di atas ranjang, ini sama saja. Mereka semua melalui satu proses yaitu sakaratil maut. Nggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang, aduh kepala saya sakit karena ditabrak kereta api, itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang mengatakan, oh kepala saya sakit ditebas oleh musuh. Itu nggak ada lagi. Atau peluru atau bom kena badan saya, nggak ada. Jadi teman-teman di Palestina tuh, kalau kita yang masih hidup lihat, kesian ya di bom, hancur badannya. Bagi kita, bagi dia tidak ada lagi, dia tidak rasa itu. Nggak ada urusannya. Cuma satu prosesnya, malaikat maut cabut ruh. Sudah kita jelaskan tadi, orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit. Clear, selesai. Jadi nggak ada urusannya sama proses kematiannya. Tapi bagaimana dia menghadapi kematian itu dengan benar. Nah, tingkat tertinggi adalah mati syahid. Dan ini dianjurkan dan disarankan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah berharap Allah kasih itu. Tidak usah ada rasa takut. Bagaimana nanti biar Allah yang aturkan. Kalaupun kita sudah berharap sekali mati di medan perang, tapi memang belum ada kesempatannya, cuma hati kita selalu saja berharap Allah kasih mati terbaik itu. Nabi SAW sudah bersabda, man talaba syahadata bisidq, siapa yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya, ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi makanya kita selalu berharap Allah tutup dengan itu dan tidak usah takut. Tidak usah dibayangkan kena peluru, tidak usah dibayangkan kena pedang musuh, itu tidak usah dipikirkan. Ya. Karena itu semua hitungan detik. Waktu Hamzah radhiyallahu anhu meninggal mati syahid di Uhud, maka kata Nabi SAW langsung di lokasi. Beliau mengatakan, aku diperlihatkan sekarang Hamzah duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Maksudnya dia sedang menikmati. Memang belum masuk ke dalam surga, tapi Allah gambarkan Hamzah dapat ini loh. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Thalib, beda 10 tahun, mati terbunuh di perang Mu'tah di Jordania. Waktu itu 3.000 pasukan muslim melawan pasukan 200.000 pasukan orang kafir, gitu kan, orang Romawi dan bangsa Arab yang masih kafir pada saat itu. Ja'far termasuk orang yang terbunuh, dan pada saat dia terbunuh kedua tangannya dipotong oleh musuh. Pemandangan yang sangat
menakutkan bagi orang yang masih hidup. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan gambaran. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku diperlihatkan sekarang Ja'far, ya, kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayap, dan dia sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surganya. Jadi prosesi hitungan detik itu tidak usah dipikirkan. Yang penting bagaimana kita meninggal dalam keadaan baiknya. Gitu. Baik tadi dengan amal soleh, lagi sibuk dari amal soleh ke amal soleh, atau kemudian kita mati syahidnya. Kemudian ya, mati syahid kalau bukan di medan perang, ada mati syahid yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa saja yang mati syahid? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Maksudnya orang yang mati syahid sedikit. Karena berapa orang yang pergi medan perang? Mayoritasnya tidak pergi perang. Kayak sekarang teman-teman di Gaza, mereka saja yang 2 juta lebih itu. Selebihnya nggak ada yang ikut berperang. Paling bisa mendoakan atau berusaha, gitu kan? Tapi tertutup semua pintu-pintunya. Lalu bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang meninggal tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal tabrakan, terjungkal dari tunggangannya, mati syahid. Orang yang meninggal kena wabah, kayak kita kemarin corona misalnya, mati syahid. Ya. Orang yang meninggal karena kena penyakit perut, apa saja? Penyakit perut apa saja? Ya, lambung, ya, perut, ini semua kalau orang meninggal karena kena itu, maka ini juga mati syahid. Ya. Orang yang meninggal dalam kondisi wanita melahirkan, ya, mati syahid. Orang yang meninggal juga kebakaran. Kemudian orang yang meninggal dalam beberapa riwayat yang lain itu membela kehormatannya atau hartanya atau keluarganya. Ini semua dihitung orang yang mati syahid. Berarti mati syahid cukup banyak. Kita tinggal berharap Allah kasih kita pada saat mati. Tidak usah dipikirkan prosesinya. Ya, tapi bagaimana kita bisa mendapat itu? Mirip begini, saya pengen sekali haji, tapi nggak ada uangnya. Kalau kita selalu pikirkan uangnya, susah hajinya. Mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan haji dengan caranya Allah. Nanti Allah berangkatkan kita dengan caranya. Begitu saja. Mau sholat malam, kalau kita selalu beban, oh nanti saya ngantuk, nanti saya susah, tidur saya kurang, nggak sholat. Ya Allah mudahin saya supaya sholat malam. Allah punya cara nanti. Kita bangun, kemudian kita sholat dengan kuasa Allah SWT. Begitu seterusnya, ya, sama dengan masalah ini. Jadi ini prosesi kematian dan juga mati-mati yang baik.